Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bertemu kembali bersama saya, guru kalian di sini, Ibu Ana. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Tapi seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik. Coba kalian perhatikan apa yang ada di layar kalian. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu pecahan campuran. Bagaimana bentuk pecahan campuran. Nah, di layar kalian ada sebuah contoh tertulis sebuah pecahan, yaitu pecahan 3/1/2. Nah, 3/1/2 inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Kenapa disebut dengan pecahan campuran? Karena 3/1/2 terdiri dari 2 pecahan, 2 bilangan, yaitu 3. 3 ini disebut dengan bilangan bulat, sedangkan 1/2 ini adalah pecahan. Sehingga 3/1/2 disebut pecahan campuran. Sampai di sini anak-anak paham? Ada contoh yang lain banyak, misalnya 5/1/2, 10/1/3, itu semua termasuk pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kalian masih ingat cara menjumlahkan pecahan? Pecahan biasa yang lalu. Caranya sama saja, hanya pada pecahan campuran ini karena terdiri dari 2 jenis bilangan dan pecahan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya, pada contoh pertama di sini, cara pertama adalah, misalnya, contoh soalnya, 2/3/5 tambah 2/1/4. Di sini cara pertama yang dipakai adalah dengan memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Bilangan bulatnya adalah 2 dan 2. Maka ditulis 2 tambah 2. Kemudian ditambahkanlah pecahannya. Berapa pecahannya? 3/5 tambah 1/4. Diambil dari sini ya tadi ya. Setelah itu, ini 5 dan 4, seperti pada penjumlahan pecahan biasa, tidak bisa dijumlahkan jika penyebutnya belum sama. Maka, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara langsung mengalihkan. Bisa untuk ini bilangan-bilangan yang kecil seperti ini, 5 kali 4. Atau dengan mencari KPK. Faktor dari 5 dan mencari faktor dari 4. Ternyata KPK dari 5 dan 4 adalah 20.
Cara mencari KPK sudah diajarkan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menemukan KPK-nya 20, maka kita lanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian 20 ini seperti pada penjumlahan, 20 dibagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka didapatlah 12 per 20. Selanjutnya, 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka didapatlah 5 per 20. Sekarang penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 12 tambah 5 sama dengan 17 per 20. Maka hasil seluruhnya adalah 4 tambah 17 per 20 sama dengan 4 17 per 20. Sampai di sini anak-anak paham? Ini adalah salah satu cara. Sedangkan cara yang kedua adalah sebagai berikut. Seperti ini. Contoh soal, 2 3 per 5 tambah 2 1 per 4. Nah, cara yang kedua yang dipakai adalah dengan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya, masih ingat? Caranya adalah 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka didapatlah 13 per 5. Ditambah, kita cari yang ini. 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah 1 sama dengan 9. Maka dapatlah 9 per 4. Jadi ingat, pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu, penyebutnya belum sama. Berarti harus disamakan. Tadi di atas kita sudah dapatkan bahwa KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, sekarang kita tulis 20. 20 ini kemudian dibagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 13 sama dengan 52. Kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 9 sama dengan 45. Ketika sudah berpenyebut sama, maka tinggal dijumlahkan 52 tambah 45 sama dengan 97 per 20. 97 per 20 ini disederhanakan dengan cara dibagi 97 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 4. Sisanya 17. Nah, makanya hasilnya di sini 4 17 per 20. Sampai di sini anak-anak bisa paham? Ya. Caranya sama saja seperti pada pecahan biasa. Hanya di sini disederhanakan. Ketika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka harus disederhanakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar kembali tentang pengurangan pecahan campuran. Jika di atas tadi kita belajar tentang penjumlahan, maka yang ini kita akan belajar tentang pengurangan. Caranya hampir sama, hanya beda di operasinya. Contoh soal. Caranya pun ada 2 macam. Caranya juga ada 2, sama seperti pada penjumlahan. Silahkan mau pilih yang mana. Cara yang pertama adalah, contohnya, 3 3 per 4 kurang 2 1 per 3.
Cara pertama adalah memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Berarti ini dikurangkan 3 dikurang 2. Kemudian pecahannya 3/4 kurang 1/3. Karena penyebutnya belum sama, maka dicarilah KPK. KPK dari 4 dan 3 sama dengan 12. Setelah dapat KPK-nya 12, maka ini dikurangkan. Kita kembali ke sini. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian 12. 12 di sini yang telah jadi penyebut. 12 dibagi 4. 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dikurang. Penyebut lagi 12. 12 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, setelah itu, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan. 1, tetap 1, tulis kembali di sini, ditambah 9 kurang 4 sama dengan 5/12. Jadi, hasilnya adalah 1 tambah 5/12 sama dengan 1 5/12. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Caranya sama-sama seperti penjumlahan. Oke, cara yang selanjutnya. Cara selanjutnya yaitu contoh soal 3/4 dikurang 1/3, yaitu merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi. 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Maka didapatlah 15/4. Kemudian selanjutnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka dapatlah 7/3. Setelah itu, kita cari KPK. Di atas tadi sudah ditemukan bahwa KPK-nya adalah 12. Nah, kalau sudah didapat, kita tuliskan di sini 12. 12 kemudian 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 kemudian dikalikan dengan 15, maka dapatlah 45. Di sini juga 12 bagi 3. 12 bagi 3 dikali 7, maka dapatlah 28. Sama ya caranya seperti tadi saat penjumlahan. Sekarang penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dikurangkan saja. 45 dikurang 28 sama dengan 17/12. Ini juga karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka disederhanakan dengan cara membagi 17/12. Hasilnya 15/12. Oke anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Pasti sudah bisa. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan lupa untuk tetap semangat. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.